Selamat datang di Kampung Trader. Mohon maaf, sudah lama tidak membuat tidak membuat video edukasi lagi karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, insya Allah untuk kedepannya saya akan aktif lagi untuk membuat video edukasi terkait dengan trading forex, khususnya ini fokusnya di sini ya, channelnya untuk membahas teknik BBMA dan FMCBR atau Fibo Musang. Untuk materi-materi yang lain mungkin nanti kita akan selingi ya setelah materi ini selesai. Oke. Kita sudah mempelajari beberapa materi, kita akan lihat dulu. Oke. Kita sudah mempelajari banyak hal. Ini adalah PDF-nya atau e-booknya terkait dengan teknik BBMA. Settingnya sudah ada. MA, kemudian Bollinger Band-nya, moving average-nya, signal, setup, entry sudah ada di videonya. Mungkin ada yang ketinggalan, bisa dilihat ya. Bisa dilihat di playlist. Langsung di situ ada, biar cepat carinya. Jadi di playlist. Kemudian saya sarankan untuk menonton video dari awal supaya tidak gagal paham tentang materi ini. Oke, di sini kita sudah membahas banyak hal. Dalam BBMA itu, saya ulang, ada signal, setup, dan entry. Dan pada umumnya di sini berurutan. Jadi signal dulu, baru setup, baru kita entry. Jadi jangan asal entry. Jadi tunggu signal dulu, kemudian ada signal, kita tunggu setup. Nah, setelah ada setup baru kita entry. Tempat entry di mana? Ada di video sebelumnya. Oke, kita lanjut. Kita sudah membahas yang namanya ekstrim, kemudian TP wajib. Nah, kita sudah membahas ekstrim sudah, kemudian TP wajib sudah. Selanjutnya adalah MHV atau MHV, market hilang volume. Apa maksudnya? Market hilang volume itu adalah market hilang kekuatan atau kekuatannya sudah mulai reda, sudah mulai melemah. Nah, MHV kalau kita lihat di sini ada itu termasuk dalam setup. Nah, bukan signal ya. Jadi MHV atau MHV itu, market hilang volume itu termasuk salah satu setup dalam BBMA. Apa? Yaitu adalah berlaku selepas signal dan memberi aba-aba untuk kita entry. Kenapa demikian? Karena sebelumnya kita jelasin dulu, MHV itu merupakan setup awal perjalanan jarak jauh. Ya, selalu dimulai dari MHV. Jadi suatu pergerakan itu, perubahan dimulai itu dari MHV. Market pergerakan jarak jauh itu dimulai dari MHV. Jadi MHV di sini juga memvalidkan ekstrim, Jadi ekstrim itu tidak ada artinya tanpa MHV. Nah, yang saya katakan tadi, MHV itu merupakan kehilangan kekuatan market. Jadi hilangnya kekuatan market itu
Kenapa? Nah, kita lihat ciri-cirinya dulu, nanti kita akan paham kenapa kok bisa kehilangan kekuatan. Jadi pertama, ciri-cirinya adalah candle close, karena dalam BBMA itu yang dihitung adalah candle close ya, bukan candle yang berjalan atau bukan shadow, tapi candle close. Candle itu tidak mampu melepasi atau tidak mampu close di luar top ataupun low BB. Nah, setelah itu ada candle reversal. Candle reversal itu yang mematikan candle sebelumnya. Nah, setelah itu ada candle retest. Dan MACD di sini idealnya itu terbentuk setelah ekstrim. Nah, ini ya. Oke, sedangkan jenis-jenis MACD, oke, kita ke contohnya dulu seperti ini. Nah, ini kan lebih jelas. Pertama, ada ekstrim. Apa ekstrim? MA keluar top ataupun low BB. Kalau MA5, MA10 di sini keluar dari top BB, maka disebut dengan extreme sell. Kalau di luar low BB, maka disebut dengan extreme buy, kebalikannya saja. Nah, selanjutnya setelah ekstrim ada TP wajib. Nah, setelah TP wajib maka muncullah yang namanya MHV. MHV itu gimana? Ketika ada candle tidak mampu close di luar top ataupun low BB. Nah, candle di sini kan tidak mampu close di luar ini ya, di luar top BB. Maka di sini disebut dengan MHV atau MHV, market hilang volume. Nah, berarti apa? Karena tidak mampu close di luar top BB, maka MHV di sini disebut dengan MHV sell atau MHV sell. MHV sell berarti apa? Market sudah tidak ada kekuatan lagi untuk melanjutkan kenaikan. Nah, ini persiapan untuk pergerakan jarak jauh untuk turun. Ini untuk MHV sell. Nah, untuk MHV buy itu kebalikannya. Jadi dimulai dari extreme buy, kemudian TP wajib, dan nanti MHV buy. Nah, pergerakan atau perjalanan jarak jauh untuk buy. Kalau untuk MHV buy. Kalau MHV sell berarti pergerakan jarak jauh untuk sell. Nah, itu ya. Saya harap di sini paham. Oke. Saya akan kasih contoh dulu di ini ya. Di marketnya seperti apa? Oke, contohnya di sini. Oke, kita lihat. Di sini ada yang namanya ekstrim. MA keluar top BB berarti ekstrim sell. Setelah itu ada, kita langsung ke di sini yang namanya MHV. MHV sell. Kenapa MHV sell? Market hilang volume atau market hilang kekuatan. Karena di sini posisinya naik, maka ini market hilang kekuatan untuk naik. Kenapa demikian? Karena tidak mampu close di luar top BB. Nah, jadi tidak mampu close di luar top BB di sini. Nah, ini yang disebut dengan market hilang volume atau market kehilangan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, maka dari itu ini merupakan awal dari perjalanan jarak jauh. Jarak jauh kemana? Kalau di sini MHV sell, maka perjalanan jarak jauh untuk sell, gitu ya. Nah, kebalikannya,
Nah, ini kan untuk, nah, kalau kita lihat maka market jauh turun seperti ini. Nah, ini adalah biasanya kita itu entry awal itu di MHV. Nah, seperti itu ya. Coba kita cari yang MHV buy. Ini kan yang MHV sell tadi. MHV sell itu berada di area top BB. Mid ke top BB. Jadi berada di area sini. Dari mid ke top BB itu adalah MHV sell. Kalau MHV buy itu dari low BB ke low BB, dari mid BB ke low BB. Oke, kita cari dulu. Sebentar. Kita cari yang cantik ya. Sebenarnya biar teman-teman di sini gampang untuk memahaminya. Nanti kalau sudah materinya selesai semua, baru saya jelaskan, lah ini apakah termasuk MHV? Lah ekstrimnya di mana misalnya? Nah, itu nanti kita akan bahas ya. Tidak perlu bingung. Nah, di sini contoh di sini. Ini kan tidak ada ekstrim, tidak ada MA yang keluar low BB. Lah apakah di sini MHV? Nah, nanti kita akan bahas. Cuman sekarang kita pahami basicnya dulu. Jadi MHV itu muncul setelah ekstrim. Karena itu memvalidkan ekstrim. Itu ya, kita lihat di time frame lain saja. Oke, di sini. Nah, kita lihat di sini ada MA keluar low BB, maka disebut dengan ekstrim buy. Yang belum paham ekstrim bisa dilihat di video sebelumnya ya, sebelum ini. Setelah itu ada TP wajib. Nah, ini TP wajibnya. TP wajib itu adalah di MA berlawanan. Kalau ekstrim buy berarti MA berlawanannya adalah MA5 MA10 high. Nah, ini MA5 MA10 high-nya. Ini yang atas, ini high, ini low. Yang masih bingung MA5 MA10 high, MA5 MA10 low itu yang mana? Bisa nonton di video-video sebelumnya tentang indikator ini. Makanya saya urutkan dulu supaya teman-teman itu paham. Jadi yang belum paham bisa tonton dari awal. Jangan sampai loncat-loncat ya, nanti nggak paham. Kalau sudah paham nggak masalah, langsung tonton ini. Oke, selanjutnya, nah ada candle. Nah, ini masih mampu break. Ini bukan MHV. MHV-nya di mana? Nah, yang ini. Ini adalah MHV-nya. Market hilang volume atau market hilang kekuatan untuk melanjutkan penurunan. Nah, karena di sini adalah ekstrim buy, maka di sini MHV buy juga. Berarti MHV di sini merupakan awal pergerakan jarak jauh untuk naik. Gitu ya. Nah, itu adalah MHV buy. Nah, dan MHV di sini seperti di materi tadi memvalidkan ekstrim yang ada di sini. Jadi MHV di sini memvalidkan ekstrim sebelumnya. Oke, gitu ya. Saya harap teman-teman paham untuk MHV. Sekarang bentuk-bentuk MHV. Nah, MHV itu jenis-jenis MHV itu banyak sekali. Nah, ini nanti akan masuk ke sama dengan materi-materi atau teknik trading yang lain. Nah, ini MHV. Ada MHV yang bentuknya seperti ini. Ekstrimnya di atas, setelah itu turun, MHV-nya itu lebih rendah daripada ekstrim. Nah, kalau kita tarik lurus akan seperti ini. Nah, ini masuk, kalau yang belajar trendline itu lebih ini ya, saya rasa gampang memahaminya. Sama seperti apa, nanti bisa dilihat lagi. Nah, ya sebentuk yang kedua, ini double top. Seperti ini. Sejajar. Antara ekstrim dan MHV-nya itu sejajar.
Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung, lah ini garis-garis apa? Ini adalah garis Bollinger Band-nya, top BB atau low BB-nya. Kalau di sini kan top BB-nya. Kalau low BB-nya tinggal disamakan saja, kebalikannya saja ya. Setelah itu yang ketiga ada bentuknya seperti ini. Tidak begitu jauh. Lebih rendah, cuman tidak begitu jauh seperti ini. Itu ya. Oke, selanjutnya ada yang triple top. Nah, ini juga bagi pengguna SNR. Nah, ini adalah triple top. 1 2 3. Oke, ini triple top. Nah, jadi dalam BBMA pun juga sama, cuman di dalam BBMA itu menggunakan indikator. Sebenarnya ya sama saja sih menggunakan teknik-teknik yang lain. Oke, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada head and shoulder. Atau apa ya, ada juga yang ngomong Kusimudo dan macam-macam. Nah, ini ekstrim, MHV. Nah, posisinya seperti itu. Jadi naik, turun, naik, turun. Nah, ini kan membuat apa namanya, kayak bahu-bahu itu ya. Nah, saya teman-teman, ini adalah macam-macam bentuknya. Jadi nanti jangan kaget, lah ini kok ada seperti ini, kok seperti ini. Jadi nggak masalah. Jadi MHV itu seperti itu ya. Nah, ini jenis-jenis MHV. Saya rasa teman-teman tuh paham di jenis-jenis macam-macam jenis-jenis MHV. Cuman yang catatan terpenting adalah MHV itu tidak ada candle close di luar top ataupun low BB. Ini tidak ada. Nah, kita lihat yang di sini. Yang di sini pun juga sama. Tidak keluar top ataupun low BB. Ya karena memang syaratnya seperti itu. Supaya apa? Supaya market yang disebut dengan market hilang volume itu ketika tidak ada candle mampu close di luar top ataupun low BB, yang menandakan kekuatan market itu sudah lemah untuk melanjutkan perjalanan. Gitu ya. Saya rasa teman-teman paham terkait dengan materi ini. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang CSAK, candlestick arah kukuh. Ada CSA, kemudian ada CSAK. Baru re-entry. Nah, re-entry di sinilah yang paling penting. Yang di atas bukan tidak penting. Maksudnya re-entry di sini merupakan tempat setup yang paling selamat ya, atau tempat entry paling selamat nanti di bagian setup re-entry. Oke, saya rasa cukup dulu. Ini sudah 18 menit. Oke, kita akan lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih semua. Untuk PDF yang menanyakan PDF ini, setelah materi semua selesai nanti saya akan share. Tujuannya apa? Supaya teman-teman itu memahami dari awal. Jadi step by step. Kalau saya kasih sekarang, nanti teman-teman malah langsung penasaran dengan materi-materi selanjutnya, dibuka. Padahal yang materi yang harusnya difahami lebih awal itu belum paham. Nah, nanti malah kacau. Karena BBMA itu banyak sekali ya indikatornya. Jadi seperti ini. Cuman dari banyaknya indikator di sini, kalau kita pahami satu persatu, itu akan mempermudah kita untuk menganalisa pergerakan market. Terima kasih semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Salam profit.